Situasi para migran asal Meksiko yang mencoba menyeberangi perbatasan Amerika Serikat kian memprihatinkan. Mereka kini menghadapi kondisi yang semakin berbahaya dan tidak manusiawi, memicu keprihatinan para pemimpin gereja Katolik di sepanjang perbatasan. Dalam pertemuan di Piedra Negras, Coahuila, seperti dilansir dari Vatican News, para uskup dari wilayah perbatasan Meksiko-Amerika kembali mengecam kondisi mengenaskan yang dialami ribuan migran. Mereka menyerukan pertanggungjawaban atas pelanggaran martabat manusia yang menimpa orang-orang yang melarikan diri dari perang, kekerasan, dan kemiskinan ekstrim. Para uskup menyebut jalur migrasi melalui Meksiko sebagai yang paling berbahaya di dunia. Laporan Organisasi Internasional untuk Migrasi menyebut, para migran yang meninggalkan negara asal karena situasi genting menghadapi resiko jauh lebih besar ketika menempuh perjalanan melintasi wilayah Meksiko. Kesulitan itu semakin berat sejak Amerika Serikat menutup sejumlah jalur hukum untuk mencari suaka. Sejak Januari, pendaftaran melalui aplikasi CBP One dan izin kemanusiaan dibatasi. Banyak migran mengalami pemindahan paksa, pemisahan keluarga, hingga deportasi ke negara ketiga. Di sepanjang rute migrasi, ancaman penculikan, pemerasan, kerja paksa dan kekerasan seksual menjadi bahaya sehari-hari. Penutupan tempat penampungan migran yang dipengaruhi kebijakan AS juga memperdalam kerentanan mereka, terutama di daerah pinggiran yang minim layunan dasar. Uskup Gustavo Garcia Siller dari San Antonio menyatakan kekecewaan mendalam atas kebijakan yang menutup pintu bagi para pencari suaka dan menilai diperlukan strategi baru untuk melindungi para migran. Dalam pertemuan itu, para uskup juga mengunjungi tempat penampungan migran dan mendengarkan kesaksian langsung. Uskup Alfonso Miranda Guardiola menyebut cerita para migran mengiris hati karena banyak yang rela menjual harta demi perjalanan berbahaya ini, namun tetap harus membayar uang perlindungan kepada jaringan kriminal. Sementara itu, organisasi kemanusiaan di perbatasan kesulitan melanjutkan layanan karena kekurangan dana. Para uskup menyerukan aksi segera untuk membuka jalur kemanusiaan yang aman dan legal, sekaligus menegaskan hak setiap negara melindungi perbatasannya. Namun mereka mengingatkan bahwa keselamatan manusia dan hak atas suaka harus tetap dijunjung tinggi. Di sisi lain, gelombang kekerasan juga mengguncang kota Culiacán, Meksiko. Lebih dari 50.000 warga berpakaian putih turun ke jalan menuntut perdamaian. Uskup Yesus Jose Herrera Quiñones yang turut hadir mengajak masyarakat menjadi pembawa harapan, memperkuat keluarga, dan bersama-sama menjadi perajin perdamaian di tengah ancaman kekerasan.